Kita masuk ke soal nomor 8. Soal nomor 8 menyatakan bahwa sebuah supermarket itu membeli 200 kaleng minuman ringan dan menjualnya dengan harga 7.000 per kaleng. Nah, kita tahu bahwa pada akhir minggu pertama mereka menjual 160 kaleng minuman tersebut. Nah, ditanya bagaimana kondisi ekonomi yang dihadapi supermarket tersebut dan apa yang perlu dilakukan agar keseimbangan tercapai. Ini di soal dikatakan kesetimbangan, tetapi sebenarnya yang penulisan yang benar itu adalah keseimbangan atau equilibrium ya. Kesetimbangan itu berbeda dengan keseimbangan. Yang benar itu adalah ekonomi itu keseimbangan seperti itu. Nah, kita bisa lihat bahwa ketika ada 200 kaleng minuman, tetapi yang terjual itu 160 kaleng, berarti tidak semua kaleng itu terjual, kaleng minuman ringan ya. Kalau ada 200 yang berhasil terjual hanya 160 kaleng, itu berarti ada produksi yang berlebih, dan itu berlebih sebesar 40 kaleng minuman. Maka sudah pasti ya, ketika kondisi berarti kita bisa sebut ini QS lebih besar dari QE. Nah, ini berarti overproduction. Nah, overproduction itu berarti kita nyebutnya adalah surplus. Ya, berbeda kalau seandainya QS lebih kecil dari QE, ini underproduction atau kita bisa nyebut sebagai shortage, seperti itu. Oke, jadi sudah jelas opsi C, semua opsi masih bisa dipertimbangkan ya, karena benar surplus. Tapi, nah sekarang bagaimana dengan opsi rugi? Nah, eh, tidak selalu ketika perusahaan itu overproduction, itu dia mengalami kerugian secara ekonomi, ya, karena profit adalah TR min TC. Oke, belum tentu surplus atau shorted itu pasti loss seperti itu, atau pasti profit. Ya, profit dan loss itu lagi-lagi tergantung TR dan TC-nya. Nah, kalau kita sederhanakan TR min TC itu adalah P dikurang AC kali Q. Nah, jadi tergantung dari profit itu tergantung dari harga, average cost, dan quantity. Nah, kita sama sekali tidak tahu informasi. Kita tahu informasi harganya 7.000, tapi kita nggak tahu average cost-nya berapa. Kalau average cost-nya itu di bawah 7.000, itu pasti untung. Kalau average cost-nya 7.000, dia break even point atau profitnya 0. Tapi kalau average cost-nya di bawah 7.000, pasti dia rugi, seperti itu. Nah, kita sama sekali tidak diberitahu informasi biaya produksinya atau average cost-nya. Maka opsi C dan opsi D itu bisa kita coret atau bisa kita abaikan. Berarti jawabannya adalah antara A dan B. Yang E itu juga udah pasti salah karena kenyataannya tidak seimbang, kan? Nah, apa yang terjadi ketika perusahaan mengalami surplus dalam atau overproduction? Nah, maka kita bisa bayangkan dalam sebuah kurva. Oke. Ini demand, ini supply. Ini adalah harga keseimbangannya. Ini adalah kuantitas keseimbangan. Nah, kalau seandainya keseimbangan terjadi, berarti yang terjual adalah 200. Nah, kenyataannya harga yang terjual itu sebesar 160 unit dengan harga 7.000. Oke. Berarti supaya ada di titik 200 ya. Kalau ingin kuantitas meningkat atau barang yang sisanya ini terhabis, berarti harga harus diturunkan. Karena kalau mau 200, kalau kuantitas keseimbangannya mau 200, maka dari 160 ke 200, harga dari 7.000 itu harus diturunkan. Ya. Jadi kalau ada surplus atau overproduction, perusahaan itu harus menurunkan harga. Berbeda ketika perusahaan mengalami shortage atau underproduction, justru harga harus ditingkatkan. Berarti jawabannya adalah yang B. Dia mengalami surplus dan harganya harus diturunkan. Oke.